Three, two, one, jump! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman, Gilang Ramadan atau Mas Kaum Masjid. Bertemu lagi dengan saya kembali tentunya untuk membahas apa yang telah kita bahas kemarin ya. Dan kemarin kita telah membahas apa sih itu yang namanya sukses dan bagaimana caranya untuk kita sukses di usia yang seperti sekarang, di usia yang 20-an yang sedang mengalami masalah yang mentalnya down banget, yang masalahnya bertubi-tubi banget tentang masalah percintaan, keuangan, ekonomi, masalah pribadi, masalah keluarga pun juga. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana cara menjadi orang yang sukses dengan pertama kita melakukan sudah move on tentang apapun yang menyakiti hati kita, sudah move on apapun yang pernah menyakiti kita, terutama masalah percintaan ya, apalagi buat kalian-kalian yang sedang merasakan sakit hati ditinggalkan pasangan. Kita harus melakukan yang pertama hal itu adalah move on, kata Pak Habibie ya guys ya. Terus eh, kembali malam ini kita membahas tentang apa sih, bagaimana sih caranya kita untuk sukses. Dan menurut Mbak Najwa Shihab, menurut beliau, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan family? Nah, kutipan Najwa Shihab tersebut terutama lumayan menohok hati. Pasalnya, tidak sedikit orang-orang yang berusaha mengejar pendidikan setinggi-tingginya, tapi lupa untuk berkontribusi bagi negara dan sesama. Tapi untuk saya sih ya, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang berwawasan tinggi, tapi tujuan saya ya baik untuk kita berbagi gitu. Walaupun yang saya bagikan gak ada, cuma masalah-masalah kayak gini doang ya Lia. Menurut beliau ada 5 tips agar kita sebagai anak muda bisa cepat sukses. Tentunya kalian sendirilah yang menentukan kesuksesan kalian seperti apa. Menurut beliau ada 5. Yang pertama, kejarlah passion Anda. Dan yang kedua, tingkatkan kualitas diri dan perluas relasi. Yang ketiga, rajinlah membaca. Dan yang keempat, jangan takut eksplorasi hal baru. Dan yang kelima, keluarlah dari zona nyaman Anda. Berikut 5 yang telah beliau katakan. Oke, kita bahas yang pertama, kejarlah passion Anda. Pertanyaannya buat teman-teman saya semua, apakah kalian sudah mengetahui passion kalian eh, di bidang mana, passion kalian bertemanya apa, tempatnya gimana, passion kalian, kalian tahu apa itu passion kalian? Yang pertama, saya jelaskan tentang passion saya sendiri. Passion saya adalah lebih tepatnya saya berpassion di kereligiusan. Oke, saya suka ziarah, saya suka ke makam-makam keramat, saya kayak suka ke tempat-tempat yang bersejarah gitu loh, kayak makam pangeran atau ke museum. Saya sangat suka untuk mengulik-ulik sejarah, dan menurut saya itu adalah hal yang religius karena menyangkut yang namanya keagamaan, pengetahuan juga gitu kan ya, asal usul gimana kota tempat tinggal kita berkembang gitu loh. Nah, bicara tentang passion, saya sangat suka dengan passion saya sendiri, dan alhamdulillahnya saya sekarang berada di tempat yang tepat gitu loh. Saya berada di lingkup pekerjaan sebagai kaum masjid, marbot masjid, dan itu sangat tepat gitu loh buat saya. Makanya saya sangat menyenangi, saya sangat bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu sebagai marbot gitu loh. Nah, pertanyaannya, kalian tahu nggak passion kalian itu sendiri? Oke, ngomong-ngomong passion, teringat satu artis, satu musisi, satu youtuber juga. Beliau merupakan orang yang berpassion di bidang lebih kayak pebisnis gitu loh, entrepreneur juga, tapi lebih ke pebisnis kayaknya. Kalau nggak salah itu, kalau kalian tahu Anji, musisi Anji, beliau juga seorang youtuber, content creator, dan juga seorang penyanyi gitu. Beliau mengatakan passion beliau adalah bertempat di pebisnis. Apa sih namanya selain pebisnis itu? Orang yang suka jual beli, orang yang suka mengelola keuangan gitu loh. Bukan hanya admin saja. Tentunya orang yang berbisnis itu juga mengetahui bagaimana cara uang dia keluar, cara dia mengumpulkan uang, cara dia uang yang buat dia bekerja gitu loh. Nah, kata beliau,
passion beliau adalah seorang pebisnis. Nah, kenapa pekerjaan dia seorang penyanyi? Kenapa pekerjaan dia sebagai seorang musisi? Nah, itu adalah pekerjaan dia sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi, itu cara dia, jalan dia untuk melangkah, untuk beliau bisa lebih mendalami lagi passion beliau dengan cara beliau menjadi seorang penyanyi, sebagai musisi, sebagai apa namanya, content creator. Beliau mendapatkan uang, mendapatkan income, dan dari uang dan income penghasilan beliau tersebut, beliau bisa salurkan ke apa yang menjadi passion beliau, yaitu sebagai pebisnis. Mungkin apa yang saya katakan sekarang kurang bisa dipahami oleh teman-teman saya semua ya. Mungkin bisa diputar ulang aja nanti videonya. Kalau kalian belum paham pun, kalian bisa cari di sumber-sumber YouTube lain mungkin. Oke, itu yang pertama ya, masalah passion. Terus yang kedua, tingkatkan kualitas diri dan perluas relasi. Nah, tentang yang namanya tingkatkan kualitas diri, mungkin menurut saya dengan saya membuat video ini, menurut saya itu adalah tingkat cara saya meningkatkan kualitas diri, cuman masalah relasi gitu. Relasi saya yang kurang banyak di dunia pertemanan, dunia pekerjaan, karena lingkup pekerjaan saya hanya sebagai seorang marbot yang sangat jarang untuk nongki-nongki, jarang keluar acara-acara, jarang, karena ya acara mungkin ya di sekitar lingkungan masjid gitu lah, pada saat ada acara-acara keagamaan atau kesosialisasian gitu. Nah, untungnya kalau masalah relasi, kebetulan pengurus-pengurus yang saya tempati di masjid yang saya tempati ini adalah orang-orang yang penting gitu loh. Kebetulan juga pengurus sekretaris masjid di sini, beliau seorang wakil rektor di salah satu kampus universitas, apa sih? Universitas ternama di salah satu kota Banjarmasin. Kemudian ketua umum pengurus Masjid Al Ansor ini, beliau adalah seorang politikus yang dimana sikap beliau sangat luar biasa. Saya sangat acungi jempol dengan sikap beliau, karena beliau bisa membedakan yang namanya ranah beliau sebagai apa, orang yang berpolitik di luar masjid, dan ranah beliau sebagai ketua, menyangkut jabatan ketua di area masjid gitu lah. Beliau bisa membedakan. Cara beliau berbicara di lingkungan masjid seperti apa dengan cara beliau berbicara di luar lingkungan masjid, itu sangat sangat luar biasa. Beliau bisa membedakan ini tempat kerjaan saya dan ini tempat apa ya namanya, tanggung jawab saya gitu lah. Nah, terus yang ketiga, rajinlah membaca. Saya sebenarnya bukan orang yang suka rajin membaca gitu. Itu sih masalahnya. Mungkin ini sih mengapa saya jadi sangat lama untuk sukses, karena saya sangat jarang membaca gitu loh. Tapi saya itu bakal orang yang suka mengamati gitu. Dengan mengamati gerak-gerik seseorang, mengamati bagaimana perkembangan seseorang, cara beliau berbicara, cara beliau melakukan interaksi. Saya sangat tipe orang yang sangat apa namanya? Saya sangat memperhatikan gitu loh cara beliau melakukan perkembangan dalam hidup beliau. Untuk kalian yang gak suka baca, apalagi saya ya, mungkin kedepannya kita bisa rajin suka baca kali ya. Baca apa, Quran aja dulu gitu ya kan, mudah-mudahan ada berkahnya. Terus yang keempat, jangan takut eksplorasi hal baru. Nah, ini yang saya lakukan, ini adalah apa namanya, upaya saya untuk saya mengeksplor kegiatan saya, dan ini pun saya membuat video YouTube ini, menurut saya itu adalah hal yang bagus. Hal saya mencoba mengeksplor diri saya gitu loh. Bagaimana sih keterbatasan saya, apakah saya juga bisa menjadi teman-teman YouTuber gitu loh. Bagaimana saya juga bisa jadi orang-orang yang sukses melalui YouTube gitu loh. Teruntuk kalian, coba explore hal baru yang belum pernah yang kalian lakukannya. Terus yang kelima, keluarlah dari zona nyaman. Nah, masalahnya untuk orang-orang seperti kita sudah nggak berada di zona nyaman. Zona-zona yang sangat sakit itu sudah kita rasakan, bahkan pada saat ini pun kita merasakan zona yang sangat-sangat nggak nyaman gitu. Jadi untuk kita semua mungkin kita harus melakukan cuman 4 ya gitu ya. Yang pertama, kejarlah passion Anda, tingkatkan kualitas diri dan perluas relasi, rajinlah membaca, jangan takut eksplorasi hal baru. Terus untuk yang kelima itu mungkin udah nggak berlaku buat kita ya, karena kita sudah berada di zona yang sangat nggak nyaman. Oke teman-teman saya sekalian, mungkin
kita harus melakukan apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab ini ya, dengan 5 tips beliau menjadi orang sukses. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari saat ini, telah kita bahas malam ini. So, kedepannya bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya untuk menjadi orang sukses, kita pikirkan besok ya Mbak. Yang penting kita lakuin aja dulu apa yang menurut beliau yang terbaik, karena beliau sendiri sudah membuktikan gitu loh. Dan beliau pun orang ternama, otomatis beliau punya perjalanan yang sangat panjang gitu loh. Beliau mempunyai, dan keuntungannya kita adalah kita sudah diberikan salah satu ini loh jalan pintasnya untuk kalian agar bisa jadi sukses ini, dan kita cuman tinggal menuruti step by step apa yang telah beliau berikan jalannya gitu loh. Semoga kita bisa dengan konsisten menjalankannya ya teman-temannya. Oke, sampai sini dulu video saya. Semoga besok atau lusa kita bisa berkembang dengan video yang selanjutnya tentang apa itu sukses dan bagaimana cara kita bisa menjadi sukses bersama-sama. Karena di sini konteksnya bersama-sama, karena di sini saya juga belum sukses.